Satu amalan dari dua kata rahasia. Kalau kita bisa mengamalkan amalan ini dengan benar, maka 99% segala hajat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk orang yang bersungguh-sungguh. Dan untuk selengkapnya, mari kita tonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, para sahabat setia channel Cantika Murotal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kita kembali ditakdirkan dapat berjumpa lagi oleh Allah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan tak lupa kami selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan limpahan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dijauhkan dari bala dan musibah, dan diberikan rezeki yang berlimpah yang penuh dengan keberkahan. Dan sebelumnya mari kita sempatkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW dan menuliskan hajat kita di kolom komentar video ini, karena dengan kita bersolawat akan menjadi wasilah bagi kita semua untuk cepat terkabulnya semua doa dan hajat-hajat kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memberikan satu amalan mustajab luar biasa, yang mana bila kita amalkan insya Allah 99% hajat-hajat kita dan doa-doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya saya akan terangkan dulu tentang fadilah membaca Al-Quran, yang mana amalan tersebut berhubungan dengan kita nanti membaca Al-Quran. Fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran sangat besar, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Berikut adalah penjelasan besar mengenai fadilah membaca Al-Quran. Yang pertama, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Allah tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sumber ketentraman dan penawar hati. Al-Quran adalah obat hati yang gelisah dan penyejuk jiwa. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan membaca Al-Quran dapat menenangkan jiwa dan menghilangkan keresahan. Yang ketiga, akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan rajin membaca dan mengamalkan isinya, seorang muslim akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran pada saat dibutuhkan. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, seorang muslim tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memperoleh ketenangan jiwa, kebahagiaan, serta perlindungan dari Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Dan amalan itu adalah membaca Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran itu hanya ada satu kalimat Allah yang bersanding, yaitu surat Al-An'am ayat 124, yang berbunyi, wa idza ja'atsum ayatun qalu
lan nu'mina hatta nu'ta mislama uti Rasulullah. Di sini ada dua kalimat, yaitu Allah yang bersanding, dan kemudian dilanjutkan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusil ladzina ajramu sagarun indallah wa adabun syadidum bima kanu yamkurun. Maka amalannya ketika kita membaca hatta nu'ti mislama uti Rasulullah, maka angkatlah kedua tangan kita dan berdoalah. Berdoa sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita inginkan, apa hajat yang kita sampaikan, semoga lekas dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah berdoa selesai, kita bisa sambung ayat selanjutnya, yaitu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Jadi intinya ketika kita berdoa, yaitu ketika kita mengucapkan atau membaca hatta nu'ti mislama uti Rasulullah, angkatlah kedua tangan kita dan berdoalah. Kemudian setelah baca selesai atau berdoa, kemudian disambung dengan ayat berikutnya, yaitu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Dan perlu diketahui bahwa cara mengamalkannya yaitu kita bisa mulai dengan surat Al-Fatihah, yaitu mulai juz pertama sampai juz 8. Kita bisa mengawalinya dengan juz pertama sampai juz ke-8. Kemudian kita bisa baca atau kemudian kita bisa berdoa setelah kita mencapai pada kalimat di atas yang saya terangkan di atas tadi. Perlu diketahui bahwasannya tata caranya lebih lengkapnya adalah kita bisa membaca mulai dari juz awal, juz pertama sampai juz ke-8, yang mana dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-An'am ayat 124. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, semoga menjadi terwujudnya hajat kita, dan apa yang kita sampaikan semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.